Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berpagi ini pelajaran MT klasikal atau pendidikan Al-Quran. Untuk tahun ini buku yang dipakai adalah seperti ini tampilan gambar depannya. Kita lanjutkan pelajaran yaitu tentang surah An-Nasr. Sebelumnya kita telah belajar mengenai lafal surah An-Nasr, arti per kata maupun arti per ayat. Kali ini kita lanjutkan bagian keempat, yaitu tentang isi kandungan surah An-Nasr yang ada di halaman 76 dan 77. Ya. Surah An-Nasr yang dalam penulisan Arabnya seperti ini: alif, lam, nun, shad, dan ro. An-Nasr ini berarti pertolongan. Ya. Surah An-Nasr ini urutan dalam Al-Quran yaitu ke-110. Yang sebelumnya adalah surah Al-Kafirun dan sesudahnya surah Al-Hab. Surah ini terdiri dari 3 ayat, ya, cukup pendek, dan termasuk surah Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Biasanya yang pendek Makkiyah, ya. Karena surah ini turun setelah Nabi hijrah, yakni Nabi sudah menetap di Madinah. Walaupun surah ini pendek dan turunnya di Mekah, tetapi surah ini bukanlah Makkiyah, ini adalah Madaniyah. Alasannya karena turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. An-Nasr berarti pertolongan. Nama surah ini berkaitan dengan janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Surah An-Nasr ini menceritakan tentang kemenangan Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang berhasil menguasai kota Mekah dengan damai. Kota Mekah ini adalah kota kelahiran kita, kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menetap atau tidak tinggal di Mekah karena di kota kelahiran beliau ini beliau dimusuhi dan diusir, sehingga beliau berhijrah atau pindah ke Madinah. Nah, di Madinah itulah Nabi menetap atau tinggal di sana. Semua kemenangan yang Nabi peroleh itu adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendapat pertolongan dari Allah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin bersyukur atas nikmat yang besar ini, ingin memanjatkan puji dan beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijelaskan di surah An-Nasr ini, ya. Setelah Nabi mendapat kemenangan, Nabi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertasbih memuji Allah, karena kemenangan itu adalah berkat pertolongan dari Allah. Di samping bertasbih, Nabi Muhammad juga diperintahkan Allah agar beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad lahir di Mekah, menerima wahyu dari Allah untuk berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan beragama Islam.
Pada saat itu penduduk Mekah menyembah patung atau berhala. Berhala itu adalah patung yang terbuat dari batu yang dibikin atau dibuat oleh manusia. Batu dipahat menjadi berbentuk manusia, kemudian manusia sendiri yang menyembah patung itu. Nah, inilah kesesatan kaum jahiliyah zaman dahulu ya, menyembah patung dari batu yang dibikin oleh kaumnya sendiri. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, penduduk Makkah menentang, bahkan mengusirnya. Tidak itu saja, mereka diancam akan dibunuh, termasuk Nabi ya, mau dibunuh oleh para kafir Quraisy di Makkah. Siapa tokoh-tokohnya? Yaitu seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lainnya. Karena Nabi diusir, ya, diancam mau dibunuh, maka Nabi dan sahabatnya mencari tempat yang aman untuk berdakwah. Akhirnya beliau hijrah atau berpindah ke Madinah. Nah, di Madinah ini Nabi disambut dengan ramah, disambut dengan sukaria, dan mereka sangat ramah kepada Nabi dan para sahabat. Orang Islam yang berpindah atau hijrah dari Makkah ke Madinah ini disebut dengan orang muhajirin. Muhajirin ini adalah orang-orang yang berpindah. Sedangkan penduduk Madinah yang menolong Nabi, yang suka menolong, itu disebut dengan Ansar. Ini harus diingat ya. Muhajirin adalah penduduk Mekah yang hijrah atau berpindah ke Madinah dan menetap di sana. Sedangkan penduduk asli Madinah yang suka menolong Nabi dan sahabatnya disebut dengan Ansar. Antara kaum Muhajirin ya, yang pendatang ini, dan Ansar ya, penduduk asli, mereka hidup rukun ya, dan bersahabat, sehingga Madinah itu menjadi negara Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Di Madinah ini Nabi Muhammad dan para sahabatnya menyiarkan agama Islam dengan aman, sehingga agama Islam berkembang dengan pesat sampai ke kota-kota sekitarnya. Perkembangan agama Islam ini sangat cepat dan pesat. Tapi ternyata penduduk Makkah tetap saja menyembah berhala di sekeliling Ka'bah. Setelah beberapa tahun, Nabi Muhammad dan sahabatnya menjadi rindu akan kota kelahirannya, itu kota Makkah. Mereka ingin berkunjung ke tanah kelahirannya, menunaikan ibadah haji di Ka'bah. Mendengar berita itu, orang kafir Makkah bermaksud menghalang-halangi. Masih saja orang-orang Makkah ini memusuhi Nabi dan sahabatnya walaupun sudah bertahun-tahun ya. Nabi Muhammad mempersiapkan 10.000 prajurit untuk merebut kota Makkah dan Ka'bah. Para prajurit menuju Makkah dengan membawa senjata hanya untuk berjaga-jaga. Mereka tidak menghunusnya karena niatnya untuk melaksanakan ibadah haji, bukan untuk berperang. Dan melihat tentara yang banyak, penduduk Makkah ketakutan dan minta ampun kepada Nabi Muhammad. Mereka terharu dan berbondong-bondong masuk agama Islam secara sukarela. Sebelum Nabi dan para sahabat menunaikan haji, beliau memerintahkan prajurit menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Nah, Nabi Muhammad itu pada awal mulanya di Mekah dimusuhi. Kemudian beliau pergi ke Madinah. Setelah beberapa tahun, agama Islam itu berkembang dengan cepat.
Kemudian beliau mau kembali lagi ke Makkah dengan tujuan untuk beribadah haji. Di Mekah, beliau bertemu dengan orang-orang kafir Mekah yang dulunya memusuhi Nabi. Apakah Nabi mau membalas dendam? Tidak. Nabi memaafkan mereka. Mereka tidak diperangi, ya. Walaupun Nabi sudah maju pesat, ya, sudah banyak pengikutnya, yaitu 10. Dan orang-orang kafir Mekah ini mereka ketakutan. Tidak serta-merta Nabi memerangi mereka, tapi Nabi dengan sifat pemaafnya mengampuni mereka dan memaafkan mereka. Dengan sifat Nabi seperti ini, maka banyaklah orang-orang kafir yang tadinya memusuhi, mereka berbondong-bondong mengikut Nabi atau masuk agama Islam dengan sukarela. Seandainya Nabi ketika itu tidak memaafkan, mungkin tidak banyak yang masuk Islam, ya. Dengan sifat pemaaf beliau sehingga mengundang hati para kafir ini, menaklukkan hati mereka sehingga mereka masuk Islam. Kemenangan ini berkat pertolongan Allah atau Nasrullah. Kemenangan itu juga disebut dengan Fathu Makkah, artinya terbukanya kota Makkah, atau bisa disebut juga dengan penaklukan kota Makkah. Terhadap pertolongan Allah ini, Nabi dan sahabat mensyukuri dengan banyak memuji, bertasbih kepada Allah, serta memohon ampunan dengan membaca istighfar, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat. Disuruh bertasbih, ya. Bertasbih itu yaitu dengan membaca Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Kemudian Nabi dan para sahabat juga disuruh beristighfar. Istighfar yaitu astaghfirullah, yang artinya adalah aku memohon ampunan kepada Allah. Dari kisah surah Nasr ini ada hikmah bahwa orang yang bersabar dan mau memaafkan pasti akan menang. Orang zalim pasti akan kalah. Segala nikmat adalah karunia Allah yang harus disyukuri dengan memuji dan bertasbih dan bertobat. Ini hikmah dari kemenangan ini. Kenapa disuruh bertasbih? Karena semua kemenangan itu adalah berkat pertolongan Allah, atau kesuksesan apapun yang kita peroleh, itu adalah berkat pertolongan dari Allah. Maka kita disuruh, kalau kita sukses, bertasbih kepada Allah, Subhanallah, suci Allah. Di samping bertasbih, kita juga disuruh beristighfar. Ketika kita mendapat kemenangan atau mendapat kesuksesan, hendaknya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika kita mendapat kemenangan, mendapat kesuksesan itu, kita tidak menjadi sombong. Mohon ampunlah kepada Allah, ya, agar kita terhindar dari sombong. Biasanya kalau kita tidak bersikap demikian, tidak bertasbih dan tidak beristighfar, itu mengakibatkan kita menjadi sombong, karena mengira kemenangan ataupun kesuksesan yang kita peroleh itu semata-mata karena usaha keras dari kita. Tapi sebenarnya itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah ini dianjurkan agar bertasbih dan beristighfar, ya. Subhanallah, mengucap subhanallah dan mengucap astagfirullah.
agar kita ingat bahwa nikmat kemenangan dan kesuksesan itu adalah karena pertolongan Allah, dan kita agar tidak terjerumus kepada sifat sombong itu dengan mengucap astagfirullah atau astagfirullah. Nah, demikian pelajaran kita kali ini tentang isi kandungan surah An-Nasr. Semoga kita dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.